Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Medi Nugroho. Panitia khusus hak angket KPK DPR RI akan menyampaikan hasil temuan kepada Presiden sebagai analisis dan upaya memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitia khusus hak angket KPK DPR RI akan menyampaikan hasil temuan kepada Presiden sebagai analisis dalam upaya memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditemui usai konferensi pers yang diadakan Panitia khusus hak angket KPK DPR RI di Ruang Media Center DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan, hasil dari penyelidikan tim Pansus Angket KPK terhadap kinerja KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi akan segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan selanjutnya akan dilaporkan pada sidang paripurna DPR RI. Nanti juga akan rencana disampaikan juga kepada Presiden temuan-temuan Pansus Angket DPR RI untuk KPK ini, dan kita berharap agenda politik penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi kita ke depan ini bisa semakin kuat dan semakin kokoh dan sesuai dengan prosedur hukum acara ya, dan juga prosedur perundang-undangan. Pansus hak angket KPK meminta KPK untuk memberikan klarifikasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh, antara lain terkait tata kelola rumah aman atau safe house yang seharusnya memenuhi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penerimaan sumber daya manusia yang dilakukan tanpa izin atau pemberhentian dari institusi sebelumnya. Ada beberapa yang belum diketahui keberadaan aset tersebut ya, dan itu sedang kami investigasi, dan sebagian sudah terkonfirmasi bahwa yang katanya sudah disita tapi belum terregistrasi dan juga belum diketahui keberadaannya oleh Rukbasan. Helmi Darmawan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di sejumlah daerah. Padahal yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya korupsi. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini dalam rangka menggali masukan pasca 15 tahun reformasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ditemui usai rapat dengan Kapolda Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi dan Akademisi Bidang Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan meminta KPK dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Arteria, operasi tangkap tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh KPK terkesan dikondisikan. Padahal penyidikan maupun pimpinan KPK bisa melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya korupsi. Kenapa KPK cenderung melakukan OTT dengan basis yang namanya penyadapan pendahuluan? Nah, ingin kita sampaikan ya, dan kami juga sudah mencermati dengan melakukan perbandingan di beberapa negara. Kalau dalam konteks melakukan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan fungsi supervisi, ya kita juga mengharapkan ya ada suatu kesepahaman bahwa OTT itu memang betul-betul OTT. Artinya apa? Memang yang bersangkutan dalam posisi berada tertangkap tangan, ya, bukan dikondisikan dan bahasa kasarnya bukan dijebak. Yang ada yang saat ini, yang kami lihat, yang telah kami himpun sebagai dokumen bukti, yang sudah terkonfirmasi melalui laboratorium forensik Mabes Polri, ternyata kejadian tersebut bukanlah kejadian OTT menurut hukum. Yang ada adalah penjebakan. Ini adalah kita haramkan, karena apa? KPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pencegahan. Saya kasih contoh terkait dengan Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Heri Purnama menilai kepala desa dalam pengelolaan dana desa di sejumlah daerah kerap terjadi salah penggunaan. Bahkan terindikasi terjadinya korupsi dan hal tersebut harus dilakukan pencegahan agar tidak terjadi. Bambang Heri menambahkan pencegahan merupakan hal yang utama yang harus dilakukan daripada penindakan. Untuk itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Bagaimana pengelolaan dana desa biar tidak terjadi tindak pidana korupsi terhadap kepala desa yang ada di Kalimantan Selatan. Memang sudah ada kepala desa yang menyalahgunakan dana desa diproses. Tapi saya menginginkan tidak ada lagi, ya. Saya mengharapkan kepada Kapolda, kepada Kajati,
adakanlah sosialisasi pencegahan. Kita lebih bagus mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Ya? Karena di sini banyak desanya hampir 1.865 data tahun 2017 yang menurut data ada 5 atau 6 kepala desa yang sudah diproses masalah dana desa. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Usulan delegasi Parlemen Indonesia untuk memasukkan persoalan limbah plastik yang membanjiri perairan Asia Tenggara untuk dimasukkan dalam resolusi sidang Forum Parlemen ke-38 di Manila, Filipina disetujui oleh seluruh anggota AIPA. Usulan delegasi Parlemen Indonesia untuk memasukkan persoalan limbah plastik yang membanjiri perairan Asia Tenggara untuk masuk dalam resolusi sidang Forum Parlemen Asia ke-38 di Manila, Filipina disetujui oleh seluruh anggota AIPA. Persoalan limbah plastik yang membanjiri perairan Indonesia dan negara-negara tetangga ASEAN, terutama yang berasal dari kapal-kapal asing yang melintas, menjadi perhatian delegasi DPR RI dalam sidang Forum ASEAN Interparliamentary Forum atau AIPA ke-38 di Manila, Filipina baru-baru ini. Delegasi DPR RI memasukkan soal limbah plastik tersebut dalam draft resolusi. Anggota delegasi DPR RI, Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, didampingi Luki Hakim, menyampaikan kondisi perairan Indonesia yang tercemar sampah. Wiryanti menyebut sampah-sampah tersebut justru berasal dari kapal asing. Sampah plastik di perairan Asia Tenggara meningkat secara drastis. Ini tentu mengancam ekosistem laut. Itu memang sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat urgent karena sekarang laut kita tuh kotor sekali ya. Ini usulan Indonesia, laut kita kotor sekali, bahkan sebagian kotoran itu datang dari kapal asing. Wiryanti menambahkan persoalan limbah plastik ini sangat mengganggu Indonesia karena telah menghambat program tol laut yang tengah dijalankan pemerintah. Juga sangat mengganggu objek pariwisata, biota laut, dan ekosistem secara keseluruhan. Laut juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rakyat Indonesia. Kita betul-betul sangat concern, jangan sampai nanti ini sangat mengganggu pariwisata, mengganggu biota laut, mengganggu, ya pokoknya banyak ruginya daripada untungnya. Jadi kita menghimbau semua negara untuk bisa menyetujui resolusi kita ini. Dari Manila, Filipina, Didi Mahyudi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.